Mengejutkan, kesaksian Kepala Desa Pamoyanan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar disebut tak beri laporan soal pernikahan siri. Polemik pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih saja bergulir hingga saat ini. Banyak pihak yang tetap mempermasalahkan pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar, namun banyak juga yang memberikan dukungan. Rizky Bilar mengaku telah menikahi Lesti Kejora secara siri pada awal tahun 2021. Namun, ia enggan menyebut tanggal pasti dari prosesi tersebut. Fakta pernikahan Lesti dan Bilar ini pun semakin hari semakin terlihat ke publik. Kepala Desa Pamoyanan, Cianjur, Agus Setiawan, baru-baru ini mengungkap fakta yang mengejutkan. Agus mengaku status Bilar dan Lesti dalam kartu keluarga atau KK masih perjaka dan perawan. Kalau dilihat di fotokopi KK, statusnya masih perawan. Yang calon pengantin prianya, si Rizky Bilar, masih perjaka. Semua surat keluar masuk tercatat di sini, ujar Agus. Jika Lesti dan Bilar sudah menikah siri, mereka disebut harusnya menunggu putusan dari pengadilan dan menunggu isbat terlebih dahulu. Kalau misalkan di kartu KK ada keterangan sudah menikah, maka jelas kita tidak bisa mengeluarkan RK kalau sekiranya belum ada keputusan dari pengadilan, ujar sang kepala desa. Kalau Dedek Lesti dan Rizky Bilar melakukan nikah siri, harusnya ada pengantar dari desa. Tapi itu bukan secara resmi tercatat di kantor urusan agama atau KUA, ucapnya menambahkan. Saat menerima berbagai syarat nikah, pihak kepala desa tak mendapat keterangan bahwa Lesti dan Bilar sudah menikah siri. Pasalnya, prosesi mendapatkan buku nikah jika terlebih dahulu sudah nikah siri memang berbeda. Dilampirin semua keterangan dari RT, tapi nggak ada surat keterangan bahwa mereka pernah nikah siri, ujar Agus. Kalaupun pernah melakukan nikah siri, yang harus ditempuh bukan melaksanakan akad pernikahan, tapi melalui isbat dulu untuk menerbitkan buku nikah, ucapnya. Agus pun bercerita, Bilar dan Lesti mengajukan syarat pernikahan sejak 4 Agustus 2021. Di lain sisi, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha pernah menjelaskan bentuk pernikahan yang sah namun bisa jadi haram. Gus Baha sebut jika ditinjau secara fikih, ketika pernikahan sudah ijab kabul, maka dikatakan sah. Namun ada hal yang tertinggal yang bisa menyebabkan pernikahan jadi haram. Gus Baha katakan ada sisa fikih tentang pernikahan yang jarang orang perhatikan. Padahal hal ini juga sangat penting. Dalam fikih, ada ijab kabul, yaitu wali nikah bilang, "Saya nikahkan anak saya," dan kamu jawab, "Saya terima nikahnya dengan mahar bla bla bla." Secara fikih itu halal atau sah, karena sudah ada ijab kabul, ujar Gus Baha. Namun, Gus Baha sampaikan selain ijab kabul, ada hal yang perlu diperhatikan juga. Dan ini pun menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan. Tapi, ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fikih yang tidak didiskusikan, yaitu salah sangka, ucapnya. Awalnya, kau dikira kaya, tapi ternyata bukan. Pernikahan itu jadi haram. Perkaranya, wali perempuan setuju, itu karena tertipu penampilanmu, imbuhnya. Jadi, tebar pesona dan casing yang menipu itu haram, tegasnya. Sebab Nabi pernah menikahkan orang dikira muda, ternyata orang tua, lantas pernikahan mereka dibatalkan, katanya. Makanya jika ingin menikah dan halal benaran, yakinkan calon istri Anda bahwa Anda orang paling prospek di dunia, tambahnya. Dalam kesempatan lain, Gus Baha juga menasehatkan dalam berumah tangga, jangan membahas hal yang serius, rileks saja. Gus Baha menyebut pesan tersebut merupakan pesan langsung dari Nabi Muhammad SAW.
Salah satu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumus nikah itu harus mula'abah, yang artinya rileks membicarakan hal yang tidak serius. Sehingga pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak perlu serius dan tidak perlu saling memaksakan. Gus Baha mencontohkan, suami istri tidak perlu membahas soal tinggal di mana, kerja di mana. Pokoknya yang ruwet-ruwet itu dihilangkan. Pokoknya beli bakso, kalau kuota habis ya beli. Itu saja pesan Gus Baha. Lebih lanjut, Gus Baha mengatakan dalam dawuh Nabi nikah itu ya mula'abah. Bahkan menurut Gus Baha, saking mula'abahnya Rasul dengan istri-istrinya, Nabi itu benar-benar rileks santai. Jadi kalau memanggil Aisyah itu Humairah, orang yang kemerah-merahan. Bahkan saat Aisyah meminta melihat tontonan oleh Nabi juga dituruti. Jadi, ciri utama pernikahan yang diridhoi Allah itu yang mula'abah. Gus Baha juga menyampaikan bagaimana beliau dulu didawuhi Mbah Mun, yang mana tak boleh menikahi musyrikah atau muslimah tidak boleh menikahi laki-laki musyrik. Karena nikah yang salah itu mengajak ke neraka. Tapi sekali menikah dengan muslimah, sekali lagi nikah itu benar, maka akan surga. Karena orang yang menikahi mukmin atau mukminah itu ada surga. Nah, makna surga itu apa? Ya rileks, nggak bahas warisan, nggak bahas dunia. Syukur-syukur tak punya hutang, ujar Gus Baha. Karena dengan rumah tangga yang santai itu akan jauh dari pertengkaran. Lebih lanjut lagi, pesan Gus Baha, menikah itu adalah makfirah, banyak ampunan. Selain itu, Buya Yahya memberikan penjelasan terkait mitos dan larangan menikah di hari Rabu, terakhir bulan Safar atau Rebo Wekasan. Menurut Buya Yahya mengatakan, tidak ada larangan secara syar'i yang mengklaim larangan menikah pada hari Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Persepsi yang mengklaim larangan menikah di bulan Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan, menurut Buya Yahya salah. Menurutnya, setiap hari itu sama, tidak ada hari sial atau hari buruk, sebagaimana diungkapkan oleh banyak orang. Sebab Allah menciptakan hari sudah penuh dengan keberkahan dan kenikmatan di dalamnya bagi hamba-hamba yang bersyukur. Buya Yahya mengatakan semua hari itu semua minggu sama, semua bulan itu sama, dan semua tahun itu sama. Buya Yahya pun mengatakan tidak ada hari sial dan pantangan menikah pada hari Rabu, baik Rebo Pungkasan atau lainnya. Menikah itu dilakukan secepatnya, tidak ada hari sial. Maka menikahlah sebelum kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ungkapnya. Oleh karenanya, Buya Yahya mengatakan tidak ada larangan bagi umat Islam untuk menikah di hari Rabu. Sebab hakikatnya semua hari itu sama dan sama penuh dengan keberkahan. Bagaimana menurut pendapat Anda?